Salam kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan yaitu Pastor Jacob Darwan. Dia akan membawakan topik ciptaan baru dari 2 Korintus 5 ayat 17. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya dapat tema bahwa ciptaan baru. Saya pikir menjadi ciptaan baru. Begitu saya baca ciptaan baru, saya langsung diam. Lihat ke dalam diri saya apakah betul saya sudah menjadi ciptaan baru. Gitu. Ya, karena setiap orang itu melihat ke dalam diri kita, kepada diri saya, istri saya, anak-anak saya, khususnya bahkan jemaat, orang-orang yang terdekat, gitu. Kelihatannya mungkin ada banyak perubahan, tapi ketika marah, dikit aja kena apa marah, gitu. Dia sudah mencap bahwa masih belum berubah. Orang melihat hal yang kecil di dalam diri kita, Dia tidak melihat hal banyak perubahan. Tapi apa yang orang lain itu alami dengan saya atau dengan kita, itu membekas di dalam diri mereka. Kelihatannya sudah bagus semuanya, tetapi ketika hal yang membekas di dalam diri orang itu muncul, ya, dialami lagi, maka orang itu akan mengatakan bahwa kamu belum berubah. Sekian lama belajar firman, jadi pendeta, masih aja seperti itu. Jadi, wah, nggak mudah ini ya, menjadi ciptaan yang baru, tema ini. Ya udah, ayo kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kalau saya boleh tambahin, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu berpikir seperti Kristus berpikir, bertindak seperti Kristus bertindak, berkata seperti Kristus berkata, berbelas kasihan seperti Kristus berbelas kasihan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Yaitu perbuatan daging saya. Galatia 5 ayat 19, 21, 19 sampai 21 dikatakan demikian, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya tambahin nih dalam kurung, keserakahan, mau menang sendiri, tidak mau mengalah, minta dihargai, menyepelekan orang, mengabaikan orang, memandang orang lain rendah, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, pertengkaran, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, keangkuhan hidup, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang disebut bahwa yang lama itu adalah manusia lama kita. Ya, itu tadi. Jadi sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu yang nampak di dalam buah-buah roh sebagai ganti dari perbuatan daging yang orang lain bisa lihat di dalam diri saya. Sekarang sudah beda gitu.
Yang ada adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kelemah penguasaan diri. Dan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu berpikir seperti Kristus berpikir, bertindak seperti Kristus bertindak, berkata seperti Kristus berkata, berbelas kasihan seperti Kristus berbelas kasihan, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi ya kan? Dan yang lama sudah berlalu. Gitu. Jadi sesungguhnya semuanya itu harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Jika kita menjadi ciptaan yang baru, kita hidup di dalam Kristus. Jika kita mengatakan bahwa aku mengenal Kristus, aku sebagai orang Kristen, maka ia harus berubah. Ia harus menjadi sama seperti Kristus. Ya, jadi ciptaan baru hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus, yaitu meninggalkan manusia lama kita, yaitu kedagingan tadi, dan menjadi manusia baru yang diubah 180 derajat. Apa yang harus kita tinggalkan atau yang harus kita ubah, yaitu cara berpikir kita, cara pandang kita, tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu. Itu harusnya berubah. Perkataan kita atau ucapan kita pun harus berubah. Terlebih lagi karakter kita. Dan semuanya itu harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Seperti istri kita. Nah, dia melihat kita itu adalah orang yang paling dekat. Istri saya adalah orang yang paling dekat dengan saya. Dialah yang akan tahu saya menikah 23 tahun. Berubah atau belum. Dialah yang tahu. Suami kita, anak-anak kita. Mungkin di dalam pekerjaan atasan kita, rekan sekerja kita, bawaan kita, di dalam komunitas kita, tetangga kita, bahkan jika kita bergerak di dalam pelayanan, jemaat Tuhan, sesama jemaat mungkin, atau gembala, atau jemaat. Dia harus melihat kita, bisa melihat kita, merasakan kita, apakah kita sudah berubah atau belum. Jadi mudah untuk berbicara mengenai ciptaan baru. Sebetulnya mudah untuk bicara mengenai ciptaan baru. Kita tahu semua ciptaan baru itu bagaimana. Gitu ya kan? Tapi untuk menjadi seperti itu tidaklah mudah. Leo Tolstoy mengatakan setiap orang ingin mengubah dunia, tapi tidak ada seorang pun yang mau mengubah dirinya. Ya, berbicara mengenai ciptaan baru, waduh hebat. Mungkin lebih bisa jelas semuanya. Tapi kita masih tetap di tempat, nggak berubah-berubah. Kita bisa menjelaskan semuanya bagus sekali, gitu ya. Tapi diri kita pun masih tetap begitu-begitu aja. Nggak gampang, gitu, untuk bisa berubah. Namun pengenalan dan pembelajaran terhadap firman Tuhan seharusnya salah satu kunci untuk kita mengalami perubahan. Selain itu, perubahan dilakukan oleh Roh Kudus seperti pada Kisah Para Rasul pasal 2. Nah ya, jadi gak gampang sih berubah. Namun pembacaan firman Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan merupakan langkah awal, salah satu
dari cara kita untuk bisa berubah menjadi baru. Ya. Kedua, kita bisa berubah kalau Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah itu Pak Hendrik pernah mengatakan di dalam Yeskil 11 ayat 19. Beliau kaget-kaget nih ya kan. Dikatakan aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yeskil 36 ayat 25 sampai dengan 27 dikatakan demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Wow, saya pikir kita ini boleh mengenal firman Tuhan, boleh menguasai semuanya, tapi harus disertai dengan perubahan. Kalau kita bisa mengatakan bahwa aku mengenal Kristus, maka aku harus berubah sama seperti Kristus. Sama seperti Paulus, ya. Di Filipi 3 ayat 8 sampai 11 dikatakan demikian. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi perubahan itu hanya bisa didapat di dalam Kristus melalui pengenalannya. Jadi orang yang mengatakan bahwa aku mengenal Kristus, maka dia harus berubah menjadi manusia yang baru. Yang kedua, Tuhanlah sendiri akan mencurahkan rohnya kepada kita dan memberikan hati yang baru. Untuk meninggalkan manusia lama dengan hati yang keras menjadi hati yang mau taat. Hanya di dalam Kristus kita bisa menjadi, bahkan dikatakan ciptaan baru atau manusia baru. Selama kita jauh dari Kristus, ya, 1 senti aja, ya, kita tidak bisa menjadi manusia baru. Kisah para rasul luar biasa sekali. Ketika sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka hidup di dalam Kristus, mereka hidup bersama dengan Kristus, tapi tidak di dalam Kristus. Namun ketika Kristus pergi, ketakutan, mereka menjadi manusia lama lagi, kembali lagi seperti manusia lama sebelum ketemu Yesus. Namun ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka mereka menjadi manusia yang baru. Semua yang kita bisa melihat di dalam kisah para rasul.
Bagaimana Roh Kudus mengingatkan semua akan firman yang telah diberitakan oleh Kristus Yesus, dan itu yang tinggal di dalam hidup mereka, para murid-murid, dan yang memberikan keberanian, memberikan kuasa, belas kasihan, mujizat, bahkan pemberitaan akan firman Tuhan itu dinyatakan melalui mereka. Gambar karakter Kristus ada di dalam diri mereka. Itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi ciptaan baru sekali lagi hanya bisa didapatkan ketika kita selalu tinggal di dalam Dia. Melalui firman-Nya, melalui persekutuannya. Ya, pujian penyembahan harus dibangun di dalam diri kita. Kedua, kita mesti minta Roh Kudus tolong. Saya kadang-kadang sudah capek, Tuhan, kalau Engkau nggak tolong aku, bubarkan aja gerejamu ini. Aku nggak mau begini-begini aja, Tuhan. Tuhan tolong. Engkau yang tahu. Tuhan berikan aku semangat yang baru. Berikan aku hati yang baru. Berikan aku pengenalan akan Engkau. Sungguh-sungguh Tuhan. Karena kalau dengan menggunakan kekuatanku sendiri, aku nggak bisa. Manusia lama ini masih tetap ada. Jadi saya pikir, waduh, Tuhan, kalau Engkau nggak mencurahkan Roh-Mu atasku, aku nggak bisa. Gitu. Yang kedua, saya harus rajin tetap mulai belajar firman. Akhir-akhir ini ketika saya baca dibukakan, saya mendengar firman, oh iya, sesuatu yang baru. Oh, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Cara pandang saya harus berubah. Ketika orang ngata-ngatain saya melihat sampai ke dalam, kasihan ya orang ini. Gitu. Kasihan ya orang ini. Gitu. Terus kemudian banyak hal lagi. Dan saya bisa melihat pelan-pelan perubahan demi perubahan, saya bisa melihat mereka sampai kepada kedalaman pribadi mereka. Jadi saya bisa memaklumi, Tuhan bisa memampukan saya untuk melihat, memaklumi, dan tidak menanggapi, tapi itu menjadi perhatian buat saya. Jadi terus lakukan, saya harus terus berubah. Namun hal yang memberatkan adalah orang-orang yang terdekat dengan saya. Kenapa? Karena dia selalu melihat hal-hal kecil yang belum berubah di dalam diri saya. Gitu. Tapi ini membuat saya lebih pasrah lagi, lebih berdoa lagi. Tuhan tolong saya. Jadi fokus saya kepada firman Tuhan harus lebih lagi. Persekutuan di dalam Tuhan lebih lagi. Sampai orang lain yang mengatakan bahwa kamu sudah berubah. Jadi malam ini nggak gampang sih untuk bisa menjadi ciptaan baru. Kalau mau menjadi ciptaan baru, kita harus tinggal di dalam Kristus. Sama seperti murid-murid Kristus ketika ia mengenal Kristus, ia dekat, diubahkan, bertindak seperti Kristus, berkata seperti Kristus, memiliki cara pandang seperti Kristus, memiliki belas kasihan sama seperti Kristus. Istilahnya perpanjangan tangan Kristus itu ada. Mengenai ciptaan baru ini, saya juga mulai diingatkan ketika Nikodemus. Nah, percakapan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 3 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi, nah ini terusin ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi Oke, itu. Jadi Yesus pun mengatakan bahwa Nikodemus pun harus dilahirkan kembali. Setiap kita pun harus dilahirkan kembali. Harus menjadi manusia baru. Gambar lama kita dulu pada waktu kita dijadikan itu menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah di dalam diri kita ini telah rusak. Maka melalui kematian Kristus Yesus, gambar itu sudah bisa kita dapatkan kembali ketika kita datang, melekat, mengambil bagian, tinggal di dalam Kristus Yesus. Maka gambar yang utuh itu menyempurnakan, mengembalikan gambar Kristus yang ada di dalam diri kita. Di luar itu kita tidak bisa dan tetap menjadi manusia lama dan mati di dalam kedagingan kita. Oleh karena itu Tuhan minta kita harus menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus, melalui Kristus dan oleh Kristus. Jadi malam ini saya nggak panjang, cuman ini mesti dibahas karena ini terus menerus. Ciptaan baru tidak bisa saya mengatakan bahwa aku sudah lahir baru, aku sudah menjadi manusia baru. Nah, seringkali orang ini gimana ya, seringkali ngomong, oh sudah dilahirkan baru belum? Oh sudah. Oh sudah lahir baru belum? Kan selalu pertanyaan gitu ya. Kamu sudah lahir baru belum? Oh sudah. Gitu. Tapi kelakuannya tetap aja seperti lama. Jadi saya tidak tahu orang mengatakan lahir baru itu ngerti nggak sih? Atau saya yang salah mengerti. Orang lahir baru itu ya orang terima Kristus kali. Tapi perubahan atau apa enggak? Katanya orang itu butuh proses, namanya juga manusia. Tapi saya enggak seberapa setuju sih. Kalau orang mengatakan lahir baru, dia harus benar-benar berpikir seperti Kristus berpikir, memiliki cara pandang seperti Kristus memandang, memiliki belas kasihan, karakternya sama seperti Kristus, tindakannya, perkataannya sama seperti Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan lahir baru. Dan malam hari ini kita mau diskusi gimana sih, apa sih, dan bagaimana keadaan kita sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Apakah bisa? Gitu loh. Nah itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan saya percaya kita punya pengalaman untuk menjadi manusia yang lahir baru, ciptaan baru, dari apa kata orang mengenai kita. Jadi kan Pak Hendri Bun tadi sudah ngomong, wah kamu lebih pastor gitu, lebih Katolik dari orang Katolik. Bisa jadi pastor lebih daripada pastor itu sendiri. Nah, itu kan orang sudah melihat, oh,
kamu begitu ya sekarang gitu. Nah, itu aja Bu Ayu. Kita akan diskusi tentang ciptaan baru, manusia baru, dan apa kata orang tentang kita, dan bagaimana selanjutnya mengenai kita di hadapan Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru. Thank you, Bu Ayu. Yuk, Baik. Terima kasih, Pastor. sama-sama.